Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168667. Saya di kelas A1 Pagi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen saya bernama Pak Ade Musalin, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Ringkasan bab 1. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengolah lingkungannya. Tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu, bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner, bidang ilmu perilaku organisasi. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga adalah antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. 4. Yaitu politik, sejarah, dan ekonomi. Yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Pentingnya perilaku organisasi. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan. Melalui pendekatan konsep perilaku organisasi, prinsip perilaku organisasi terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain. Yang pertama adalah manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan, adalah suatu proses yang aktif di dalam seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam langkah menangani suatu hal. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya rasa senang yang tidak senang. 3 karakteristik yaitu 1. Perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dan organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerja-pekerja itu diatur dalam organisasi. Yang ketiga, proses, yaitu proses organisasi, berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Pendekatan perilaku organisasi. Perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan
yang mereka miliki sehingga mengarah pada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai efektifan. Yaitu yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang terakhir adalah 4 pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit, yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Sekian dari saya, terima kasih.